are pretty rich. RR. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, NIM 1122118. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halio dengan NIM 1122118. Oke, mungkin kali ini saya akan menjelaskan, mempraktekkan atau menjelaskan tentang dasar-dasar AOP oleh tugas mata kuliah ini struktur data. Mungkin langsung saja saya akan masuk ke penjelasannya. Oke, kali ini juga saya akan memakai Visual Studio Code sebagai medianya. Nah, kalau kalian juga bisa memakai Visual Studio Code atau memakai Google Colab. Nah, kali ini kita akan praktek dengan OOP Python menggunakan bahasa pemrograman Python. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke langsung saja kita ke PPT-nya. Pemrograman berorientasi objek dengan Python atau PBO atau yang biasa itu OP. Ini yang tugas yang kedua. Untuk topiknya itu tadi ada pengantar OP, terus kelas dan objek, terus kita klik operator untuk kelas, warisan kelas abstrak, spasi nama, dan penyalinan dangkal dan dalam. Adapun perkenalan untuk OOP-nya, apa sih sebenarnya dengan OOP atau pemrograman berorientasi objek? Itu yang kita lihat. Ini adalah pendekatan atau untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antar benda-benda. Misalnya itu siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP dia itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek, perangkat lunak, dan mengatur hubungan antar entitas. Untuk kenapa OOP diperlukan, ketika ada penjelasannya itu, di sini OOP dia bertujuan untuk memberikan kualitas pemrograman perangkat lunak, ketahanan terhadap kegagalannya kemampuan beradaptasi. Kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Dapat digunakan kembali, basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Adapun bagaimana cara mencapai tujuan ini atau enkapsulasi, dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Atau modularitas komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda warisan. Abstrak menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyimpan detail implementasi. Memudahkan juga orang lain untuk memahami dan menggunakan kode kelas abstrak. Kita lanjut ke pengembangan. Adapun di sini pengembangannya itu yang pertama ada dimulai dari perancangan, terus ada perancangannya, terus pengujian, ada banding, top down, mematikan, bottom up, pengujian unit, dan debugger atau breakpoint penyiapan cetak. Adapun kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari berbentuk di atas itu
akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Namun seperti yang kita lihat itu ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Walaupun di sini ada sini ada definisi sebuah kelas. Definisinya pertama itu kelas berfungsi sebagai sarana pertama untuk berabstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua itu sebuah kelas terdiri dari dua komponen. Yang seperti yang di layar itu ada metode atau fungsi anggota, ada atribut, ada anggota data, bidang atau variabel instan. Itu yang termasuk dalam atribut itu ada anggota data, bidang atau variabel instannya. Nah, yang ketiga itu sebuah kelas harus menyediakan yang pertama enkapsulasi anggota dan bersifat non publik. Kedua itu pemeriksaan kesalahan. Yang ketiga itu kode untuk menguji metode kelasnya. Terus kita masuk ke kelas dan objek. Nah, ini kelas yang kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Ini yang termasuk dalam kelas itu. Nah, ini untuk mengikat data dan metode menjadi satu. Sedangkan store ini adalah konstruktor yang dipakai ketika suatu objek dibuat. Yang maksud dalam ini itu satu ini. Oke, ada kaitan itu tidak mendukung fitur akses formal. Kebijakan ini merupakan perlindungan datanya berdasarkan konvensi nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal, nama anggota, data pribadi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita langsung saja praktek seperti yang kemarin itu kita praktekkan ini. Coba. Biasa kita menggunakan Visual Studio Code atau mungkin bisa pakai Google Colab. Di sini saya pakai Visual Studio Code di mana import S CLI system kelas. Sekarang kita cari kelas. Terus kelas person yang mirip sama ini. Nah, kelas person ya, kelas itu dua ini itu ini ada konsep yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Nah, def ini kelasnya. Kita lanjut ke ini.
Oh, wait, kenapa deh? Terus, nanti mau cari gendong. Terus kita bisa masuk di sini biar kita training. Terus print nih, rambutnya itu ini ikutin aja ya. Terus sel kopi H please sini ya namanya itu nama umur nanti outputnya itu seperti ini. Hello, my name is John, my age is 36, my gender is male, laki-laki. Kita coba di sini. Ini tuh outputnya hampir sama kayak ini. Kita coba yang dulu ini. Ini aja gampang. Jadi self name itu udah ada. Wait, ini kenapa nanya? Kenapa? Kenapa ini YouTube mana ya? Langsung ke sel sini, gue oke ini. Masuk sel. Sel, terus pick name, cari terus name, terus harus buatlah dengan kalau ada yang ngomong harus susah.
tinggal kita ubah age. Menteri kita ubah jadi gender, tapi kan sama disitu kayak disuruh cari name, age, gender. Oke, kita cari umurnya berapa, namanya siapa, terus gendernya apa. Itu kayak yang jelas yang menghasilkan outputnya hampir sama kayak. Terus kita masuk di get del get atribut apa lagi belum kurang kan printf to show my name is blah blah blah. So again ketika okay. So kayaknya kan ada ini pakai koma gak sih ini kemudian dari mengikuti selama gender tadi menjadi gender
kantor. Ini udah buat nggak sih pedal dan atribut render suka apa tadi namanya, suka objek itu di name self name age gender self name age gender. Oke, nah self name name kopi image itu umur, sedangkan gender itu kelamin ya, itu kita tahu pria atau pinco atau person. Oke, ke person contoh dengan person kutip kita tambahin misalnya di sini apa ya, Bayu itu namanya Wahyu, terus umurnya itu 20 dia seorang pria, gendernya dia pria, laki-laki, lagi tampan dan rupawan, tapi lagi person get aduh ribut hampir sama kayak ini ya, tapi tinggal ubah aja. Nah, jadi sini Sulaiman ini bayang lumayan, ini kan ada dua kan, ada berapa nih, ada Sally, Harry, John Harry.
dia cewek itu kita ini udah ulang lagi ya trip oh lagi biar cepat ini kan Celio ada 3 ya 3 oke kita cek bukunya IP titik itu gender dengan email email itu cewek udah umur 22 tahun kita ini kan tadi ini udah tinggal itu sebagai oke di situ kita print gender kedua is kedua kedua person per person gender
Saya mungkin kerjaan seperti error ya. Ini tuh nanti hasilnya itu akan keluar ya kayak gini. Saya masukkan namanya ya, di print. Nanti tulisannya hello, my name is, nama John. Nah, yang akan keluar itu my name is John, umurnya 36. Kan tadi saya pakai uh, ini ada Wahyu, Bayan, dan Sally kan. Nah, nanti tuh yang akan keluarnya itu seperti ini, tapi dengan nama misalnya nama Wahyu, ini Bayan, dan ini tetap Sally. Nah, dengan nama atau gendernya dan umur yang berbeda. Mungkin itu untuk kelas objek. Kita lanjut ke kelebihan dari operator. Apa nih? Kelebihan operator atau mungkin bahasanya itu operator overloading, yang dimana operator overloading ini mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, operator standar plus menyediakan fungsional berbeda untuk ukuran berbeda. Siswa A sama dengan siswa B, siswa 2, tim A, B. Ini contoh dari operator. Kita masuk ke ini kayak print 2 tambah 3, print 2 3, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang muncul itu 2 3 4 5. Yang metode berwarna khusus operator standar dan fungsi himbauan dan dalam Python dan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Mungkin kita akan praktek ini langsung saja karena tadi ini error tadi. Print kurang 2 plus 3 ikut ini aja, ikutin print 2 plus 3 print huruf 2 3 ditambah 5 mana A B C. Yang A dengan nilai 2 tambah plus 3 koma 4,5. Cari nilai dari A, B, dan C. Oke, nilai banyak. Oke, lanjut ke tadi di kuningannya.
Udah balas burung termasuk kopi segini. Beningnya 78, ini 7, 8, 10, 12. Jika itu sama dengan jika A ditambah B, print C, print kurang all plus carry ini lagi kenapa ada begini. Oh, itu. Spasi. Mau ya. Kenapa sih? Kali ini dia.
tuh ngapain salah. Coba kalau di sini bisa berarti tadi salah. Enggak, laptop lainnya yang lagi error. Oke, berarti laptop yang error. Nah, mungkin dengan hampir sama seperti ini, nanti tuh yang ini codingannya sudah sama kayak ini, kayak mencari nilai A dan B nya. Ini keluar itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, outputnya bersama. Oke, lanjut kita udah. Nah, ini untuk tadi kan bersama tadi contoh operator kemudian pada perubahan kelas vektor. Ada beberapa operator yang memiliki default mendefinisikan dan berkaitan tanpa adanya metode khusus, dan ada yang didefinisikan juga berasal dari yang lain. Karena itu juga yang namakan iterator untuk kelas. Nah, sebagai iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci biasa mendukung metode khusus utama yang bukannya yang mengembalikan elemen kunci berikutnya. Mungkin karena tadi ini Visual Studio Code lagi error, oleh kenapa mungkin saya jelaskan saja codingannya. Nah, jelaskan saja ini kan. Ini contoh dari iterator kelas menggunakan sintaks generator, yang mana ini sebagai apa tadi namanya, kelas. Nah, enter of ini Python type. Nah, ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator menggunakan sintaks generator, yaitu next dan iter. Dimana di sini tuh, nah ini dua, def next. Kita ketemu cara menggunakan iteratornya, dan diisi pakai dua cara, pakai next dan iter. Yang outputnya itu akan menghasilkan sini 7, 8, 9, 2, 3, 2, 5 yang mendatar. Wow, ini. Terus di sini juga ada dengan kelas menggunakan fungsi len dan getem yang hampir mirip dengan yang di atas ini. Mungkin contoh dari iterator. Nah, ini di warisan, dimana itu warisan yang kita tahu metode warisan itu turun temurun, dimana di sini ada sebagai induk yaitu building, yaitu sebagai pusat lah. Ini dia pusat, dan turun ini kelas dasarnya turun ke apartemen atau ke house dan commercial building. Nanti dari apartemen atau house dan dari apartemen turun ke low rise apartemen dan high rise apartemen. Dari house turun ke two story house dan ranch, dan ataupun commercial building itu turun ke skyscraper. Nah, ini kalau untuk building ini building sebagai induk. Nah, apartemen house dan komersial ini sebagai anak. Adapun apartemen low rise ini sebagai low rise, two story house dan skyscraper ini sebagai anak dari apartemen dan house dan commercial building. Adapun cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural perangkat lunak adalah secara hierarkis atau secara turun temurun. Adapun cara contoh hierarki tipe pengecualian Python itu ada base expression yang sebagai induk atau yang paling tinggi lah kekuasaannya,
itu turun ke sistem exit, ke expansion dan keyboard interrupt. Adapun turunan dari expansion itu langsung ke value error, lookup error, dan estimate error. Nah, sebagai anak dari expansion. Nah, sedangkan sistem expansion dan keyboard interrupt itu bentuknya itu dari base function. Dan lookup error dia itu karena kita index error dan key error. Error itu dia ada zero definite error. Ini contoh kelas kredit. Masuk ke kelas abstrak. Dimana itu abstrak? Definisinya abstrak itu acak atau berantakan. Itu bisa sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Kelas abstrak juga itu sebagai berisi satu atau lebih metode abstrak. Nah, metode abstrak juga memiliki metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasinya. Nah, kelas abstrak dipakai dibutuhkan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Jadi kayak kita butuh subkelas untuk bisa mengimplementasikan ini kelas abstrak. Kelas abstrak yang juga itu menyediakan abstraksi untuk muka yang disederhanakan lewat API ataupun Python kelas abstrak dan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC. Ini contoh pertama, contoh ini import from ABC, import ABC abstract method. Dimana di sini abstraknya itu di def kelas value terus super ini mana sini ini enggak ada ini outputnya. Kalau yang input I can walk and run dan seterusnya. Untuk ringkasan dalam modul ini mungkin mohon maaf kalau praktek yang saya lakukan tadi ya banyak yang gagal atau tidak bisa running karena Visual Studio Code tadi lagi error. Saya mungkin minta maaf kalau ada kesalahan atau tidak dimengerti karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan milik umatnya. Kesalahan itu milik saya pribadi dan mungkin akhir kata kalau ada kesalahan mungkin ini kita ringkasan. Dalam modul ini tuh kita membahas hal berikutnya itu apa itu OP dengan mengapa diperlukan, bagaimana cara membuat kelas dan objek, bagaimana cara banyak operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Nah, seperti yang kita bahas tadi, untuk yang bagian OP apa itu OP seperti ini. Jadi itu OP. Nih, yang kita tahu itu OP itu pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, seperti misalnya mobil, rumah, dan hubungan antar benda-benda lainnya kan, yang saya bilang tadi. Adapun tadi yang kita praktekkan itu cuma di bagian kelas objek, kemudian operator dan di mana tadi kita punya dan di warisan. Ini saya mau jelaskan tentang contoh abstrak sudah tadi. Ini ada ruang nama dan objek yang dimana ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi sebuah kelas, dimana fungsinya itu init, function get custom, function get bank, function get count, function get make bank, dan lainnya. Ada juga customer bank account balance limit dan APR. Ruang nama kelas dari kartu kredit, ada ruang nama kelas dari kartu kredit predator, dan ruang nama contoh untuk A objek predatory credit card.
Ada pula yang menyalinan dangkal dan dalam. Metode berbeda untuk menyalin data alias salinan dangkal, salinan dalam, di mana jika palet diubah, warna hangat juga berubah, mereka berbagi lokasi memori yang sama. Dan di sini yang list, palette, partner, change color, red, green, blue, dan red dan blue itu berbeda. Berbeda tingkat angkanya. Yang dimana yang red yang sebelah kiri ini dia angkanya 249, yang sebelahnya itu 169. Palette atau list, partner, kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi warna hangat. Namun kami tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palette. Palette. Nah, itu akan mempengaruhi warna pada hangat. Meskipun merupakan daftar yang berbeda, tapi ada alias tidak langsung. Misalnya palette kurung 0 dan nada hangat kurung 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Adapun palet yang copy deep copy, dalam deep copy itu salinan baru menunjuk pada salinan sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi salah satu sama lain. Ini itu saja, tapi kayak kurang. Ini tadi kita masuk ke presentation. Sampai mana tadi ya? Tadi kita menjelaskannya. Ini saya akan menjelaskan sudah itu kelas abstrak terus kelas definisi kelas filter. Oh ini ya, kayaknya tadi kelewatan juga tadi petus operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus, yang dimana pertama itu berlaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Contohnya itu operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama add. Adapun kelebihan beban non operator yaitu kelebihan beban untuk suatu objek dengan mengimplementasikan metode foo. String kelas foo yang ditentukan pengguna dapat memperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode foo bool. Jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan, maka pengguna sintaks yang standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Di mana di sini juga ada contoh dari operator kelebihan beban untuk kelas vektor, yang dimana metode tersirat ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus. Di sini ada dari metodenya itu def, len, def, get, terus get, ins dan lain sebagainya. Adapun metode bool yang mendukung sintaks if memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non default sebagai true. Sedangkan jika menggunakan metode len didefinisikan, maka bool atau foo didefinisikan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan 0. Untuk contoh dari bunyinya itu seperti ini, sedangkan yang memakai len itu seperti ini. Ini ada iterator untuk kelas, yang dimana iterator itu untuk koleksi menyediakan satu kunci. Kalau mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau munculkan stop fill radian muncul untuk menunjukkan bahwa jika ada elemen lebih lanjut. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator menggunakan sintaks generator, di mana sintaks generatornya itu yang next dan here ini merupakan sintaks generator yang def, next, ini tuh slash, di mana munculkan angka data itu 7, 8, 9, 2, 3 dan 5 yang masih output.
yang menghasilkan outputnya itu 7, 8, 9, 2, 3, dan 5. Adapun cara membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan keep system yaitu implementasi ulang fungsi range Python digunakan untuk mengakses perulangan for pada rentang tertentu, in mana for i in 3 atau for in range itu 0,27, itu of r-nya itu 27 sistem. Dimana di sini implementasi range Python-nya itu saya length sama dengan max 0, stop, start, dan min 1. Ini tadi warisan sudah jelaskan, dimana warisan dan hierarki itu lebih ke sifatnya turunan atau hierarki dia sifatnya turunan atau sejajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Adapun kenapa saya tidak melakukan praktek karena Visual Studio Code saya sedang error. Dimana tadi ini juga tidak bisa running. Ya, kurang tahu kenapa. Jadi mungkin lebih dan kurangnya mohon maafkan karena kesempurnaan yang milik Tuhan dan kesalahan itu milik saya pribadi. Adapun kesimpulan yang bisa saya ringkasan yang ada dalam PDF ini yaitu dalam modul ini kita membahas hal berikut, yaitu seperti yang pertama tadi yang saya jelaskan, apa itu OOP dan mengapa OOP itu diperlukan, dan juga bagaimana cara membuat kelas dan objek, dan bagaimana membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, dan bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, serta perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Senang Muhammad Fauzan, ucapkan banyak permintaan maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.